Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Faisal Adi Surya, channel yang bahas khusus tentang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Oke, mata kuliah kali ini adalah hukum internasional. Kita membahas tentang subjek hukum internasional. Nah, apa itu sebenarnya sebelum kita masuk ke apa namanya materinya, kita perlu membahas dulu subjek hukum. Jadi subjek hukum itu adalah entitas. Entitas itu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum gitu ya. Jadi dia bisa punya hak, bisa punya kewajiban ya. Kira-kira subjek hukum seperti itu. Kemudian syarat-syarat subjek hukum sebagai sebuah subjek hukum internasional. Yang pertama, mampu menuntut hak-hak di depan pengadilan internasional ya. Jelas bahwa pengadilan internasional itu adalah untuk masyarakat internasional, dan kemarin kita sudah membahas bahwa masyarakat internasional memang negara, tetapi dalam hal ini subjek hukum tidak hanya negara saja, nanti saya sebutkan satu persatu. Kemudian menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan HI, ya, hukum internasional maksudnya. Kemudian mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat secara hukum internasional. Kemudian menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik, maksudnya pengadilan asal subjek hukum itu berasal. Dan sebenarnya kalau kita membaca ulang, bahwasannya syarat-syarat subjek hukum internasional di sini terlalu government centris ya, maksudnya bukan government tapi state centris ya, terlalu memberikan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh satu negara ya. Jadi subjek hukum lain misalnya kesulitan, misalnya tentang individu ya atau belligerent, pemberontak, itu mungkin susah untuk mampu menuntut hak-hak di depan pengadilan internasional. Ya, tetapi dalam perjalanannya subjek hukum internasional itu berjalan secara dinamis ya, menghasilkan beberapa beberapa hasil-hasil yang tertentu ya. Karena memang kalau kita lihat tidak seperti hukum nasional, apalagi hukum nasional kita sangat berjalannya sangat lambat ya di dalam sebuah dinamika. Hukum internasional enggak, berjalannya cukup cepat ya, karena perkembangannya juga cukup cepat juga. Jadi yang menjadi variabel penentu dalam hukum internasional salah satunya adalah politik internasional, dan kita tahu sendiri politik internasional sangat cepat sekali ya, dan begitulah. Nah, ini ada beberapa subjek hukum internasional, ada 8 ya. Yang pertama tentu saja negara ya, negara bangsa tentu saja yang sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya, ada bahwa ya negara memang punya kuasa yang sangat hebat ya, dan sangat sentral sekali. Dan tapi di sini kita bahas bahwasannya nanti negara bisa seimbang dengan subjek hukum internasional lain, terutama misalnya dalam membuat perjanjian internasional atau kemudian dalam pembuatan kebijakan. Bahkan mungkin negara kalah dengan perusahaan, dan itu berulang kali kita uh, ketemu hal-hal semacam itu ya, bahwa negara bukan dalam perjalanannya, memang negara menjadi satu komunitas yang sangat dominan ya dalam hukum internasional atau hubungan internasional, tetapi belakangan saya lihat negara nggak kuat-kuat amat gitu. Nah, ini ada negara, kemudian ada organisasi publik internasional, kemudian ada INGO, International Non-Government Organization, ya, organisasi internasional gitu ya. Nah, nanti beda dengan organisasi publik internasional ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian ada individu ya. Individunya adalah individu person, ya. Persons, naturalic person ya. Kita ini individu, kita ya manusia kita ya. Naturalic person itu bagian dari subjek hukum internasional juga. Gitu. Kemudian tentu saja MNC dan TNC, multinational corporation dan transnational corporation. Kemudian ada ICRC, itu organisasi palang merah internasional ya, organisasi PMI internasional gitulah. Kemudian organisasi pembebasan,
Kemudian belligerent, belligerent itu pemberontak, ya. Jadi pemberontak itu juga menjadi bagian subjek hukum internasional, ya. Dan ya salah satunya bisa melakukan ini, ya, membuat perjanjian internasional, ya. Ini penting salah satunya, ya. Karena perjanjian internasional itu adalah salah satu aturan yang mengikat bagi satu negara yang kemudian uh, melakukan perjanjian gitu ya. Ya hampir sama dengan model-model asas Pacta Sunt Servanda, bahwasanya uh, perjanjian itu mengikat menjadi aturan perundang-undangan bagi siapapun yang mengikatkan perjanjian tersebut. Itu termasuk juga berlaku bagi negara, ya, dan subjek hukum yang lain. Nah, ini juga bisa kemudian belligerent, organisasi pembebasan juga sama, dan hampir semuanya bisa melakukan perjanjian internasional ataupun kemudian perbuatan-perbuatan dalam lingkup hukum internasional, misalnya diadili individu itu diadili bisa. Ya. Nah, kita masuk ke negara, ya. Karakteristik negara ini adalah syarat-syarat dari dokumenter, oh bukan dokumen, tapi konvensi Montevideo. Jadi konvensi itu kesepakatan negara-negara bahwa yang disebut negara adalah memiliki empat syarat, ya, yaitu teritori, populasi yang permanen, kemudian pemerintahan, punya government, dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Yang pertama teritori. Teritori maksudnya adalah memiliki wilayah, ya. Apa sih Pak kemudian syarat-syarat negara, wilayahnya disebut sebagai sebuah negara? Berapa sih minimalnya dan maksimalnya berapa sih? Nggak ada aturan internasional yang menyatakan bahwa negara minimal harus dalam lingkup tertentu, ya, dalam luas tertentu itu nggak ada, ya, atau maksimalnya luasnya berapa nggak ada, ya, karena tadi bisa jadi, ya, dalam perjalanannya satu negara itu memiliki wilayah yang luas, kemudian terjadi misalnya pemberontakan, ya, atau kemudian dia melakukan mencaplok negara lain, ya, meskipun sesuatu itu hal yang tidak diperbolehkan, ya, tetapi untuk masalah teritori, ya, itu memang tidak ada perbatasan atau tidak ada batas, mau batas bawah mau ataupun batas atas, ya. Indonesia misalnya, dulu sempat kita kan berulang kali ribut, ya kan, berulang kali ribut tentang perbatasan negara. Berulang kali dengan Malaysia dulu rame Sipatan Bikitan, kemudian beberapa pulau-pulau yang lain juga Indonesia misalnya dengan Australia juga memiliki apa namanya, uh, ya, keributan, ya, atau beberapa negara lain pun bahkan belum sempat memiliki teritori yang jelas kemudian bisa dinyatakan sebagai negara. Misalnya siapa? Israel. Israel itu dulu jadi negara, ya, bahkan dengan teritori yang belum jelas. Dia masih mencaplok negara lain yaitu Palestina. Ya, dia belum belum punya punya identitas teritori yang jelas yang mana, ya, tapi bisa dinyatakan negara. Dan tentu saja karena dia satu punya populasi juga, punya pemerintahan yang berdaulat, dan tentu saja salah satu kehebatan Israel adalah memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Jadi ya, saya pikir ini menjadi salah satu kelebihan, ya, sebagai sebuah negara, ya, karena tadi, ya, negara tidak hanya dengan teritori. Kemudian ada populasi, ya, populasi juga sama, nggak ada batasnya berapa minimal batas apa jumlah negara yang dimiliki atau kemudian maksimal, nggak ada, karena kan memang tentang populasi memang sesuatu yang susah dikontrol. Ada satu negara dengan jumlah penduduknya sangat sedikit, bahkan pertumbuhannya minus ada. Misalnya di Eropa, negara Eropa itu memang tidak menghendaki apa namanya natalitas yang terlalu banyak gitu, ya. Ya dengan pertimbangan, ya, kalau orang terlalu banyak diurus susah gitu, mikirnya gitu. Tapi ada satu negara yang jumlah penduduknya sangat banyak. Misalnya India, Cina, Amerika itu hampir di atas 1 miliar populasinya, ya. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu kan
tentu saja memiliki polesa yang berbeda dengan negara dengan penduduk yang kecil, ya. Bahkan dengan pertumbuhan yang minus, gitu kan. Kemudian yang ketiga memiliki pemerintahan. Pemerintahan maksudnya adalah memiliki ya pemerintahan, memiliki government yang tentu saja memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal tertentu. Tuh. Kemudian yang keempat memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Ya ini jelas ya, Indonesia dulu punya teritori, punya populasi, ya, punya pemerintah, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Ya misalnya dulu salah satu negara yang pertama kali beberapa negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia misalnya adalah Mesir, kemudian kalau nggak salah Ukraina itu dulu ya, Andriy Shevchenko ya. Dan beberapa negara lain juga mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Ya gitulah. Kemudian hak dan kewajiban negara. Nah, ini yang kemarin kita sempat bahas, yaitu hak atas kemerdekaan yang pertama dan self-determination. Hak atas kemerdekaan tentu saja bahwasanya satu negara punya kewenangan yang tidak mungkin dicampuri oleh negara lain, ya. Meskipun pada kenyataannya kita nggak tahu sendiri, ya kan. Dan self-determination. Nah, self-determination ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa self-determination itu adalah ya, hak untuk menentukan dirinya sendiri. Sudah saya bahas kemarin secara historis adanya perjanjian Westphalian yang mengakibatkan adanya hak tentang uh, mengurus diri mereka sendiri. Nah, self-determination ini menjadi salah satu hal yang cukup menjadi perdebatan ya, karena ini menjadi salah satu hal yang dilegitimasi ya misalnya oleh kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan atau kelompok-kelompok yang ingin memisahkan dari satu negara ya. Indonesia, saya pikir ujung Indonesia itu sama-sama bermasalah, baik Aceh maupun Papua ya. Ya itu kan Sabang Merauke ya. Nah, kita akan mengatakan dari Sabang sampai Merauke. Padahal Sabang dan Merauke-nya sendiri pernah dalam satu masalah, terutama hal berkaitan dengan self determination. Ya. Mereka ingin memisahkan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka yang tidak terikat dengan Indonesia. Ya. Ya tentu saja sebenarnya kalau untuk masalah kenapa kemudian itu terjadi sangat panjang dan ya banyak faktor, faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor budaya juga, dan banyak faktor yang lain. Ya, tetapi pada dasarnya self determination itu juga bisa digunakan oleh satu bangsa ya, karena memang Indonesia terdiri dari banyak bangsa ya kan. Ada Melayu, ada Jawa, Banjar dan banyak sekali. Nah, dan itu memungkinkan ya, itu konsep self determination kalau diterapkan adalah memungkinkan setiap bangsa itu untuk menyatakan atau mendeklar diri sebagai sebuah bangsa. Meskipun ada beberapa yang gagal, misalnya tentang Quebec di Kanada, kembali lagi ke Indonesia gitu. Atau misalnya dulu kita pernah ke Timor Timur misalnya. Timor Timur pada akhirnya merdeka sendiri meskipun pernah terjadi invasi militer ya kan di Timor Timur ya. Ya tetapi sebagai sebuah bangsa dan dia diakui sebagai sebuah negara ya tentu saja hanya uh, tentang karakteristik ini ya, maksudnya dia memenuhi 4 hal ini bisa eksis sebagai sebuah negara ya kan. Nah itu juga mereka menggunakan konsep self determination, konsep menyatakan bahwa mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Nah itu Timor Timur ya tentu saja karena secara historis berbeda gitu kan, berbeda dengan Indonesia. Maksudnya berbeda di mana? Nah, dulu salah satu hal yang dalam perjanjian dengan Belanda adalah semua wilayah Hindia Belanda menjadi wilayahnya Indonesia dan Timor Timur itu dulu bukan bagian yang pernah dijajah Belanda karena dia menjadi negaranya Portugis, ya kan. Jadi dia dulu bagiannya Portugis bukan Belanda, sehingga secara historik tidak memiliki keterkaitan. Meskipun sebenarnya secara ras
orangnya sama dengan orang NTT kan, hampir sama kan, secara fisik hampir sama. Hanya mungkin secara kebudayaan karena terpengaruh Portugis ya jadi lebih berbeda misalnya dalam penamaan ya kan. Anda lihat orang Timur Timur itu namanya udah bukan nggak kayak orang Indonesia lagi kan. Misalnya Joao, terus nama-nama Latin lah, Gonzales mungkin ya. Saya nggak tahu ya, tapi ya hampir sama dengan Filipin ya. Filipin itu tercerabut secara kebudayaan. Saya nama-namanya udah nama-namanya kayak nama Spanyol, orang Filipina. Ya karena memang dulu pernah dijajah Spanyol yang secara kebudayaan mungkin gagal diinfiltrasi mungkin Indonesia ya. Ya dulu jajah bukan bukan dijajah sih sebenarnya sih saya mungkin beda pendapat. Tetapi Belanda pernah dalam pengaruh yang sangat kuat di Indonesia, tetapi untuk kebudayaan juga tidak terlalu dalam ya, atau ada dalam beberapa dalam beberapa titik tidak terlalu dalam, misalnya dalam penamaan nama orang Indonesia masih banyak pakai nama Soekarno ya, Sumijan atau bahkan nama-nama Islami ya. Ya kita sekarang lihat ya kan bayi-bayi itu namanya Islami banget ya. Paling banyak kalau dulu mungkin Muhammad siapa gitu. Sekarang namanya banyak Kenzo ya. Kalau Anda punya tetangga, punya bayi, satu di antara banyak pasti ada namanya Kenzo. Nah, itu tentang konsep self determination. Kemudian ada kemudian yang kedua hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah dan benda dalam wilayahnya. Ya, jadi ini kedaulatan ke dalam ya, kedaulatan ke dalam dan kemudian hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Ini hak adalah hak keluar. Meskipun pada pada prakteknya kita nggak lihat bahwa ada kedudukan hukum yang sama dengan negara lain ya. Meskipun pada dasarnya adalah hak mereka, hak setiap negara adalah seperti itu. Tetapi eh, kalau kita lihat misalnya di pertemuan pertama saya membahas tentang relasi-relasi internasional, ada relasi yang anarkis, ada relasi yang marxis, ada relasi yang konstruktivisme, ada yang positivisme ya. Beda-beda tergantung perspektifnya yang digunakan oleh para pemegang policy. Dan kita bisa lihat bahwa apakah mungkin satu negara miskin dengan negara kaya ketika melakukan perjanjian itu bisa dijamin bahwa hak-hak dari negara-negara yang miskin itu terpenuhi semuanya. Belum tentu, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada jaminan juga bahwasanya ketika dua negara ya dengan level misalnya level ekonomi yang berbeda, ketika mereka melakukan perjanjian, apakah kemudian jadi hal yang sama, memiliki kedudukan yang sama? Pasti salah satu eh, dalam kedudukan yang tidak seimbang gitu kan, tidak dalam kedudukan yang sama, pasti ada hal-hal yang tidak seimbang yang terjadi. Nah itu hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama, atau misalnya kita menggunakan perspektif Marxis ya, apa bahwasanya satu negara adalah negara kelas ya, kelas struggle, eh, setiap negara dianalisis dengan analisis kelas, jadi ada negara proletar, ada negara borjuis ya, bahwa negara proletar dan negara borjuis hampir tidak bisa ketemu gitu. Nah, uh, bisa kita lihat misalnya dalam Dewan Keamanan PBB ya, Dewan Keamanan PBB kan terdiri Dewan Keamanan yang tetap ya, kan ada 5 nih, ada Cina, ada Amerika, ada Rusia, ada Perancis, satunya Inggris, 5 negara. Dan 5 negara itu bisa dikatakan Dewan Keamanan Tetap PBB itu tidak demokratis. Misalnya Dewan Keamanan Tetap PBB menginginkan penjatuhan sanksi, 4 sepakat, 1 tidak sepakat ya nggak jalan. Karena ada yang namanya hak veto. Ya. Satu negara menyatakan hak veto ya nggak jadi. Itu kan sangat nggak demokratis. Demokratis kan sebenarnya bahwasanya keputusan itu ditentukan dengan suara terbanyak. Tetapi di dalam PBB, Dewan Keamanan Tetap PBB tidak juga. Ya. 5 negara ini saling memiliki posisi politik yang sama-sama kuat dan memiliki kemampuan untuk mengaruhi negara lain. Ya, sebenarnya nggak juga nggak sama juga ya.
dan menjalankan pertahanan diri sendiri. Nah, ini salah satu hak dari satu negara adalah memiliki pertahanan diri sendiri atau self defense ya. Jadi ya satu negara ya harus punya pertahanan diri sendiri juga, tetapi ya kita nggak memungkiri bahwasannya ada negara-negara yang melakukan intervensi baik secara politik maupun secara pertahanan keamanan. Misalnya Amerika, Amerika kan sering dianggap sebagai polisinya dunia ya kan. Jadi kalau ketika dia melihat satu ada negara dengan pemimpin diktator gitu, dia semacam ikut-ikutan untuk menjatuhkan pemimpin itu gitu kan. Misalnya bagaimana Amerika itu menjatuhkan seorang Saddam Hussein ya atau Muammar Gaddafi ya, beberapa pemimpin-pemimpin yang saya pikir berpengaruh, dan Amerika selalu punya alasan untuk menjatuhkan mereka ya. Selalu punya alasan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah negara demokratis. Tapi ketika satu negara punya pemimpin sendiri yang dihormati sendiri, ya, dia nggak sepakat. Itu kan sebenarnya nggak demokratis juga Amerika. Lihat bagaimana Amerika melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang Fidel Castro atau Augusto Pinochet ya di Chile ya. Dia kan dikudeta oleh Amerika sendiri. Itu kan sebenarnya melanggar konsep self defense ya kan, dan kemudian melanggar tentang hak atas kemerdekaan dan self determination. Bahwa sebenarnya negara ya bebas untuk menentukan siapa pemimpinnya meskipun secara otoriter, kecuali uh, ya dia kerjasama minta bantuan untuk hal tertentu ya, misalnya satu negara memang nggak kuat menangani, ya dia minta bantuan misalnya dalam hal kesehatan, dia bisa minta bantuan pada negara lain, dan negara lain bisa melakukan masuk ya ke dalam negara tersebut, dan mungkin saja kewenangannya terbatas, tetapi tidak dengan Amerika yang seolah-olah itu memiliki kewenangan yang limited ya, nggak ada batasnya gitu. Maka dari itu saya pikir dalam perjalanan hukum internasional ya lebih banyak politiknya, sisi sisi politis yang berpengaruh. Dan kemudian ya, ini setelah negara ada organisasi publik internasional. Organisasi publik internasional itu ada dua syarat penting. Yang pertama dibentuk oleh satu perjanjian internasional oleh lebih dari dua negara dan kemudian memiliki sekretariat yang tetap. Maksudnya organisasi publik internasional apa adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara, ya kan. Jadi kita lihat negara menjadi satu entitas yang nggak kalah penting juga di sini ya. Syaratnya harus dibentuk oleh negara ya, nggak boleh ketua RT ya, tapi negara. Misalnya apa Pak? Misalnya ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi publik internasional. Ya, dia dibentuk oleh lebih dari dua negara ya. Misalnya oleh negara-negara di Asia Tenggara, mereka membentuk ASEAN ya, dan ASEAN itu adalah satu subjek hukum internasional juga dia. Dia subjek dan bisa melakukan perjanjian atau mengeluarkan hukum untuk daerahnya sendiri ya kan. Ada misalnya ketentuan-ketentuan ASEAN dan sekretariat yang tetap. Misalnya dulu ada di Bangkok ya, dulu kan ASEAN apa didirikan atas deklarasi Bangkok ya kan. Atau kemudian ada negara-negara dengan perjanjian-perjanjian tertentu bentuk organisasi publik internasional, misalnya adalah UA ya, Uni Eropa. Dia organisasi publik internasional, bukan negara dia. Uni Eropa kan bukan negara, meskipun sepakat ya untuk mata uang yang sama adalah mata uang euro, tetapi satu negara-negara yang lain punya mata uang sendiri ya. Ya, organisasi biasanya berdasarkan teritorial. Misalnya Asia Timur, saya nggak tahu Asia Timur ada atau enggak ya organisasinya gitu, atau Asia Selatan, Afrika kayaknya nggak mungkin karena setiap negara berantem mulu ya. Nggak usah antar negara deh. Mungkin ke antar negara nggak ada, tapi dalam satu negara ya. Militernya rebutan mulu ya itu. Nah, itu organisasi publik internasional. Nah, berbeda dengan internasional INGO ya, organisasi non government internasional ya kan. Nah, organisasi internasional non government ini, kalau ini kan
ada hubungannya dengan negara karena dibentuk oleh negara dan kepentingannya juga untuk mewadahi negara. Nah, kalau ini ya eh, dibentuk oleh bukan oleh negara ya kan. Ya. Tetapi para ahli melihat bahwasannya mulai banyak organisasi-organisasi internasional ya yang dalam hal ini melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang dianggap bermanfaat ya kan. Nah, ini di sini saya contohkan Greenpeace ya. Saya pikir Anda tahulah bagaimana aktivitas Greenpeace dalam memperjuangkan dan mengadvokasi lingkungan ya kan. Dia bisa campaign-campaign positif tentang kerusakan lingkungan dan bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, tetapi sebagai sebuah organisasi internasional tentu saja ada beberapa syaratnya dan UA itu pernah membentuk deklarasi Starsbourg ya. Gimana sih bacanya saya nggak tahu tuh. Bacanya ini saya nggak tahu ya. Dia tidak memiliki tujuan untuk profit ya, tentu saja ya. Yang pertama, Greenpeace misalnya nggak punya tujuan untuk profit dan kemudian sudah ditetapkan oleh peraturan negara di mana negara itu dibentuk ya. Jadi misalnya Greenpeace itu didirikan di Amerika, kayaknya di Amerika sih setahu saya ya. Dia dibentuk berdasarkan aturan-aturan yang ada di Amerika ya. Kemudian memiliki aktivitas dengan efek maksudnya ada efeknya ya, ya ada sesuatu yang terjadi ya in at least to status saya nggak tahu maksudnya to status apa, dan yang keempat memiliki office tetap di dalam teritori dari party, maksudnya mungkin uh, punya bagian ya, punya kantor cabang gitu kan, dan ada central management dan kontrol di teritori dan ataupun untuk uh, bagian yang lain ya. Jadi ya kira-kira bahwasanya misalnya Greenpeace itu harus punya cabang ya, misalnya cabang di Indonesia atau cabang Maroko atau cabang mana gitu, dan harus punya central management and control gitu kan. Punya sesuatu yang terpusat gitu. Nah, ini Greenpeace ini bagi saya juga pengen ikut ya, tapi nggak tahu cara ikutnya gimana. Saya pikir cukup bagus dalam mengedukasi masyarakat, terutama dalam bidang-bidang lingkungan. Nah, ini yang keempat ada individu atau naturalik person, ya, naturalik person. Dan individu itu menyandang hak dan kewajiban yang diberikan hukum internasional padanya. Jadi terbatas pada apa yang diberikan hukum internasional. Dan yang kemudian individu itu dapat bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut di pengadilan internasional atas kejahatan yang dia lakukan. Ya. Jadi bisa ya, di individu itu perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara internasional. Misalnya Perang Dunia Kedua, itu kan ada beberapa penjahat-penjahat perang yang diadili secara internasional. Misalnya adalah pengadilan Nuremberg ya, dan pengadilan Tokyo yang mengadili para perwira-perwira perwira Jerman dan perwira Jepang ya, yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dan mereka diadili secara internasional. Ya, pengadilan Nuremberg, dan waktu itu yang pernah saya ceritakan adalah pengadilan Nuremberg itu melanggar asas legalitas. Melanggar asas legalitas. Kenapa melanggar asas legalitas? Karena memang hukum di Jerman ya, ketika Nazi berkuasa memungkinkan mereka untuk melakukan genosida dan perang. Ya. Jadi nggak bisa pada asas legalitas kan orang tidak bisa dituntut ya. Ada aturan yang tidak berlaku ya. Jadi dia hanya bisa dihukum dengan aturan yang berlaku gitu kan. Dan asas yang melanggar juga bahwa asas berlaku surut ya kan. Dan di situ berlaku surutnya nggak digunakan gitu kan. Dia berlakunya ke depan. Jadi penjahat-penjahat perang Nazi itu digunakan, hukuman yang mereka gunakan adalah hukuman yang aturannya baru dibentuk untuk menghukum mereka.
Karena tidak dimungkinkan mereka dihukum dengan hukum yang ada di negara Jerman. Karena hukumnya itu mendukung orang untuk dibunuh, gitu kan. Mendukung orang untuk melakukan perang dan kejahatan-kejahatan terhadap orang Yahudi dan seluruh bangsa Eropa. Jadi bingung waktu itu di pengadilan Nuremberg. Nah, di pengadilan Jerman di Tokyo saya nggak tahu ya, tapi yang jelas mungkin sama ya, tetapi nggak tahu Din bagaimana. Kemudian individu secara cakap tentu saja memang tidak memiliki kewenangan sebesar negara. Misalnya dia tidak dapat menuntut wilayah dan tidak dapat membuat perjanjian internasional, gitu kan. Kemudian yang kelima, ini yang bagi saya sangat ramai ya, yaitu MNC dan TNC, perusahaan multinational corporation dan transnational corporation. Tentu saja ini adalah satu perusahaan yang didirikan di satu negara, tapi operasinya di banyak negara. Contohnya saya pikir Anda nggak usah saya kasih contoh, dan tiap hari kita pasti ketemu, misalnya Google. Google itu kan kantornya di Silicon Valley di Amerika ya. Tapi Google punya kantor cabang di mana-mana. Ya, punya kantor cabang di mana-mana. Kalau dulu kita bayangkan tidak mungkin ya satu negara itu punya apa satu entitas di luar negara yang punya perwakilan di banyak tempat. Kita pada 100 tahun yang lalu nggak berpikir seperti itu. Kita mungkin hanya berpikir tentang diplomat ya, diplomat di mana dia punya kewenangan di yurisdiksi tersebut. Tapi sekarang kewenangan MNC dan TNI hampir sama dengan diplomatik, punya kekebalan diplomatik ya, dan untuk secara level dia mungkin hampir sama dengan negara gitu. Dan istimewanya adalah MNC itu meski diakui sebagai subjek hukum, tapi untuk ketika dia melakukan kejahatan ya, menuntut maupun untuk dituntut harus melalui negaranya. Misalnya apa? Misalnya dulu Freeport. Freeport itu dulu dianggap melakukan beberapa pelanggaran hukum ya, dan digugat oleh warga warga Amungme, suku Amungme ya. Dia menganggap bahwasannya terjadi eh, terjadi kerusakan lingkungan dan dia harus menggugat melalui Amerika, pengadilan di Amerika gitu. Dan ini salah satu ruwetnya MNC dan TNC ya. Dia seolah-olah berlindung di balik kebijakan negara hostnya di mana dia berada. Ya. Dan kemudian apabila ada individu bisa dituntut atas nama kejahatan perang yang dilakukan, ya, misalnya tadi, ya, mungkin nggak terbaru sih, setelah Perang Dunia Kedua ada misalnya tentang Slobodan Milosevic yang berbuat uh, diktator di Serbia, ya, dan beberapa yang lain, ya. Nah, bedanya kalau individu bisa dilakukan tuntutan atas kejahatan perang, maka MNC dan DNC itu susah dilakukan penuntutan. Kenapa susah dilakukan penuntutan? Salah satunya adalah dia berlindung di balik kebijakan negara. Baik negara di mana kantor cabangnya berada, misalnya dia di situ melakukan kekerasan, ataupun di negara asalnya. Nah, ini susahnya. Dan tentu saja kita bisa menghitung banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh MNC dan TNC ya. Baik pelanggaran secara hukum maupun pelanggaran secara moral. Tapi ada beberapa hambatan kenapa kemudian MNC dan TNC itu seolah-olah memiliki kekebalan kekuasaan. Yang pertama tentu penegakan terbatas teritori. Indonesia kalau kemudian Freeport itu bukan perusahaan internasional, misalnya dia perusahaan lokal, mungkin bisa dihadapkan di Pengadilan Negeri Indonesia atau pengadilan negeri mana aja ya, Pura atau gimana lah. Tetapi dia kantor cabangnya, kantor pusatnya ada di Amerika, ya kan? Belum kita ribut tentang materi yang apa saja yang akan dilakukan gugatan, misalnya untuk menghadapi uh, keruwetan tentang kompetensi relatif pun kita masih bingung. Tanya Freeport nih melakukan kejahatan, merusak lingkungan misalnya. Ya. Idenya dari orang di New York, ya, tetapi operasionalnya
orang Indonesia gitu misalnya, orang yang dilakukannya di Indonesia. Nah, kira-kira pengadilan yang berwenang melakukan itu pengadilan mana? Nah, itu saja udah buat bingung. Apakah pengadilan negeri bagian di sana atau pengadilan negeri sini gitu kan. Dan apakah berlaku uh, syarat bis and idem? Misalnya dia sudah diadili, oke, pengadilan Indonesia berwenang, diadili. Kemudian digugat lagi di Amerika, diadili lagi. Itu kan nggak boleh melanggar asas bis and idem. Nah, tapi apakah kemudian asas non bis in idem itu digunakan oleh negara dengan sistem hukum yang berbeda? Apakah di dalam sistem common law non bis in idem itu diperbolehkan? Oh, saya nggak tahu juga, gitu kan. Nah, tetapi ada banyak hal-hal yang saya pikir cukup ruwet ya untuk TNC dan MNC. Dan kemudian yang parahnya adalah negara dan TNC dan atau MNC karena kerjasama ini yang nggak susah juga, ya kan? Susah juga misalnya tentang mafia impor. Mafia impor itu termasuk salah satu bagiannya di MNC dan TNC. Ya, gimana kita mau melakukan misalnya penuntutan terhadap negara apa MNC TNC tersebut kalau dia dilindungi oleh negara kita misalnya, kan susah. Nah, karena ada kepentingan dan kemudian yang ketiga ada kepentingan investasi dan negara kadang mengabaikan HAM. Tentu saja dalam pembangunan-pembangunan yang tidak memperhatikan keselarasan lingkungan, tidak memperhatikan kepentingan manusia, pasti akan terjadi pelanggaran HAM. Ya, karena jalan pikirannya udah berbeda. Satu pengennya investasi dengan break even point yang banyak, ya. Satunya tidak, masyarakatnya tidak. Ini kan terjadi konflik. Nah, ketika terjadi konflik ini, negara yang seharusnya menjadi penengah kadang condong ke para investor. Nah, ini yang kadang eh, hasilnya bisa sudah kita tebak gitu. Dan yang keempat, negara kadang tidak memiliki kontrol, udah jelas ya. Dan yang kelima juga ada kekhawatiran adanya konflik antara host state, ya maksudnya host state itu negara di mana kantor cabangnya berada, ya, dengan home state, ya. Nah, salah satunya misalnya ketika Indonesia ngeribetin tentang Freeport, ada potensi misalnya Indonesia punya konflik juga dengan Amerika. Misalnya waktu itu Amerika, ya, presidennya Trump yang sangat nasionalis ultra kanan, ya, yang sangat membanggakan Amerika. Misalnya lihat ada satu perusahaan yang didirikan di negaranya, ya, banyak warga Amerika di situ, di negara lain misalnya asetnya diambil semua. Kan tentu saja jadi hubungan yang buruk, ya kan? Dan kemudian negara kadang tidak konsisten dalam penegakan HAM. Ya, dalam pengadilan-pengadilan HAM kadang masih banyak hal yang diabaikan, ya. Bahkan di Indonesia, Anda pernah lihat ada satu kasus HAM terselesaikan? Setahu saya belum, ya, tapi nggak tahu. Ya. Dan banyak kasus HAM di masa lalu yang tidak terselesaikan. Ini menjadi salah satu presiden buruk, ya, bagaimana kemudian ketika negara dan korporasi, dalam hal ini korporasinya adalah sifatnya transnasional, ya, atau lintas negara, bekerja sama, ya udah itu menjadi satu kekuatan yang susah untuk dikalahkan, ya kan? Udah berdoa aja mau wah gitu. Dan kemudian yang keenam ada ICRC, saya enggak International Cross RC-nya apa ya? Ntar saya baca buku dulu. Saya suka tingkat-tingkat gitu biar nggak terlalu banyak PowerPoint-nya. Nah, lebih banyak saya ngomong daripada saya baca apa namanya baca International Committee on the Red Cross, ya, jadi organisasi Palang Merah Internasional, ya kan, karena memang Palang Merah itu dibutuhkan dimanapun, bahkan terutama dalam perang, ya. Dan dalam perang dia pun tidak boleh dibunuh, ya, dan dia pihak netral, ya kan. Ada satu film bagus, ya, uh, bentar judulnya apa ya, saya lupa. Filmnya tentang ya tentang ini sih, tenaga kesehatan, tenaga medis. Nah, bintangnya Andrew Garfield. Saya agak lupa ya filmnya apa.
Hacksaw Ridge, Hacksaw Ridge ya, Hacksaw Ridge. Itu salah satu film bagus dan ini filmnya adalah based on true story, jadi berdasarkan kisah nyata. Nah, kisah nyatanya ini Andrew Garfield ini memerankan seorang Kristen yang taat ya, namanya Desmond Doss. Ya. Desmond Doss ini kan nggak tahu denom Kristennya apa, tetapi dia mempercayai bahwa dia tidak boleh bunuh orang. Ya, makanya ketika Perang Dunia Kedua ada panggilan untuk wajib militer, dia harus ikut. Dia orang yang paling ngeyel bahwa dia tidak akan megang senjata. Ya, karena ajaran ketaatan dia terhadap agama ya menjadi salah satu alasan dia nggak boleh bunuh orang ya. Tapi saya agak lupa denomnya apa gitu. Ya, ya, saya pikir Protestan ya, gitu. Tapi nggak tahu denomnya apa. Nah dia kemudian terjun di perang ya, dan waktu itu dia di front Pasifik. Ya, front Pasifik berarti ketemunya Jepang. Di front Pasifik ketemunya Jepang, dia benar-benar nggak angkat senjata, benar-benar nggak angkat senjata, dan dia memilih jadi tenaga medis. Dan salah satu bagi saya yang paling mengesankan adalah ketika dia mengobati musuhnya sendiri. Musuh yang membunuh dia itu diobatin, gitu. Bahkan ketika evakuasi, ya, ketika Jepang dapat bala bantuan, gitu kan, tentara Amerikanya terdesak di satu jurang, gitu kan, tentara Amerikanya mundur, dia masih mengevakuasi sendirian dan menolong orang-orang Jepang yang jadi bunuh teman-temannya, gitu. Jadi, wah keren banget ini Andrew Garfield. Pada akhirnya dia diberikan satu medali tertinggi di Amerika karena jasanya ya. Jadi dia jadi pahlawan perang tanpa pernah megang senjata. Nah, salah satu hebatnya di situ ya. Mungkin tetapi organisasi Palang Merah Internasional ya itu syaratnya memang nggak boleh dibunuh. Ada juga ini kisah bagus ya. Saya suka film soalnya. Judulnya Flower of the War ya kan. Flower of the War ini ceritanya bintangnya yang jadi Batman. Aduh, saya agak lupa tuh yang jadi siapa sih. Ah, ya jadi ceritanya dia tentang supir ambulan yang evakuasi para para aktivis gereja ya, para aktivis gereja. Filmnya bagus ya, nggak usah jelaskan. Nanti malah cerita film terus. Flower of the War ya. Ceritanya di ketika Jepang nyerang Cina. Bagus, saya juga hampir nangis gitu. Kemudian yang ketujuh ada organisasi pembebasan kemerdekaan ya. Ini diakui juga meskipun sebenarnya syarat-syarat objektifnya nggak tahu ya. Organisasi pembebasan kemerdekaan misalnya dulu yang paling terkenal di Palestina itu adalah PLO ya. Palestine Liberation Organization ya. Ada uh, siapa sih, Yasser Arafat. Oh iya, Yasser Arafat ya. Makanya kadang kalau kalian sering lihat orang tahun 80-an, kelahiran 80-an, namanya mesti agak-agak ke Timur Tengahan ya. Banyak banyak ngambil inspirasi dari sebelah. Salah satunya adalah Yasser Arafat. Nah, Arafat ini adalah seorang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tetapi dengan cara diplomasi gitu. Nah, satunya ada namanya Hamas ya. Harokatul Muqawamanul Islam ya. Jadi dia sebaliknya dari PLO. Kalau PLO itu diplomasi, kalau Hamas enggak ya. Dia memilih jalan gerilya ya, memilih jalan gerilya melawan orang-orang Palestina gitu kan. Maaf, melawan orang-orang Israel. Ya karena hampir nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin melawan orang-orang uh, Palestina, Israel ya. Yang mana salah satu partai yang sering menang itu Partai Liquid. Partai Liquid itu partai yang rasis banget. Ya. Dulu yang menang itu dulu ya salah satunya Benjamin Netanyahu tuh uh, yang apa paling males apa namanya ngomong-ngomong sama Palestina gitu. Nah salah satu dulu yang bisa berhasil itu ketika yang jadi Golda Meir. Golda Meir itu orang kiri ya. Jadi dia menang di parlemennya Israel dan bisa berdamai gitu. Tapi ketika yang menang lagi-lagi adalah orang-orang liquid, ya, ya susah juga gitu. Orang-orang liquid kan orang-orang rasis gitu kan, nggak suka sama orang Islam atau orang di luar suku Yahudi dia nggak suka. Orang di luar ras Yahudi dia nggak suka. Ada partai liquid ada.
Nah, itu organisasi kebebasan kemerdekaan ya juga bisa diakui, dan dulu Yasser Arafat juga sering diakui di beberapa negara-negara lain ya, karena dia bagian dari subjek hukum internasional. Nah, tapi hak-haknya seperti apa saya nggak tahu juga ya. Ya mungkin juga mencari dukungan biar diakui sebagai sebuah negara. Kayak tadi nih, misalnya tentang Palestina, teritorinya ada, populasinya ada, ya, pemerintahannya ada, ya, sekarang ada presiden Palestina. Kemudian kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ini penting juga, ya, melobi pemimpin-pemimpin negara tertentu biar dia kemudian bisa satu suara dan bisa mendukung misalnya dalam forum internasional. Ya meskipun kita tahu keputusan internasional itu secara politis ya, ya tetapi mencari dukungan itu hal yang perlu ya, dan bukan menjadi hal yang utopis ya kan. Organisasi kebebasan kemerdekaan ya, ya kira-kira tugasnya nyari ini aja, nyari apa, uh, nyari dukungan internasional ya kayak Indonesia dulu lah. Anda dulu nggak mikir Indonesia negara siapa gitu kan. Ya, untung saja dulu ada apa pelajar-pelajar yang kuliah di luar negeri dan punya hubungan dengan negara-negara lain. Jadi dia minta apa namanya, minta dukungan. Ayo kamu, negara kamu dukung negara saya merdeka gitu kan. Nanti kamu butuh apa, saya dukung juga gitu. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian terakhir ada belligerent atau belligerent itu pemberontak. Nah ini cukup kontroversial dalam subjek hukum internasional karena seolah-olah itu memberikan dukungan kepada satu organisasi separatis untuk memisahkan dari negara lain. Nah, meskipun di satu sisi mungkin saja ada argumentasi tentang self determination, konsep bahwasanya satu negara atau satu bangsa memiliki kehendak untuk kemerdekaan sendiri. Cuman ya belligerent setahu saya memang nggak punya hak self determination. Ya. Karena dia sifatnya kan hanya sekumpulan orang saja ya, hanya people saja ya, bukan sebagai sebuah organisasi yang matang gitu ya. Dan belligerent di sini ada syarat-syaratnya, terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Jadi pemberontak pun harus jelas siapa yang mau memberontak, yang memimpin siapapun harus jelas. Indonesia ada ya. OPM nih kita lihat biasanya ada mereka menyatakan diri sebagai belligerent ya, dan kemudian eh, tentu saja dukungan internasional banyak ya. Anda lihat di Twitter itu sering ribut-ribut tentang Papua. Vicky ya, Veronica Koman ya, bisa sering speak up tentang Papua. Bahasanya Papua lebih baik merdeka sendiri gitu. Dan kemudian menggunakan tanda pengenal yang jelas. Uh, saya tahu tapi saya nggak mau ngomong tanda pengenalnya apa. Kemudian menguasai secara efektif sebagian wilayah. Nah ini juga hal yang kontroversial juga, menguasai secara efektif. Apakah yang dinamakan penguasaan itu dilakukan secara dengan kekerasan atau tidak? Ya, nggak ada keterangan lebih lanjut dari sini, dan kemudian harus mendapat dukungan dari wilayah diduduki. Ya misalnya kita berontak nih, misalnya aja, ya terus menguasai Kudus ya, orang-orang Kudus kemudian sepakat ya, mendukung kita. Nah, itu bisa dijadikan sebagai belligerent. Dan belligerent ya tadi sebagai sebuah subjek hukum internasional juga bisa melakukan kehendak-kehendak atau perjanjian-perjanjian internasional. Misalnya GAM dulu bisa melakukan MOU Helsinki ya. Salah satunya adalah otonomi yang luas kepada daerah Aceh. Nggak tahu Papua ya, ada MOU seperti itu juga, saya juga nggak tahu. Ya. Ya, tetapi salah satunya adalah punya dukungan dari wilayah yang diduduki gitu. Ya, mungkin karena satu persamaan nasib mungkin bisa apa namanya, bisa bisa memperoleh dukungan. Oke, selesai itu dari saya untuk mata kuliah subjek hukum internasional ya. Dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen atau kita bisa diskusi di forum yang lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.